kalau itu saya sering mendengar Mas Hilmi. Terus? Tapi saya pikir cuman gertakan saja. Apa? Cuman menggertak, barangkali istri saya mau punya anak dulu. Oh, yang sebelah kamu gertak langsung gitu-gitu. Ini nggak gertak doang itu kayaknya. Gertak gitu aja Makanya kok Mas takut. Hilmi saya tambah bingung sekarang. Tambah bingung. Tambah bingung. Ya itu Mas Helmi, lihat tidak pernah bisa tegas, dia selalu pelin-pelan, bingung. Coba kalau kamu bisa beri keputusan Mas, jangan selalu tuh bingung. Yang tegas toh kalau ngomong toh. Saya yang lebih berperasaan tuh yang Kan kamu nggak pernah diskusikan dulu sama ibu kamu permintaan Ica waktu itu? Sebenarnya pernah. saya nggak berubah sama Nggak dia. pernah Mbak Ita. Cuman dari sini yang terlalu mendesak untuk segera Oh, punya kok cucu. gimana sih? Kok tidak bilang-bilang sama kan ibu? Dia gimana? Bu, kalau saja perjanjian ini diungkapkan dari awal, Ibu setuju? Setuju apa nih? Gimana Mas? Maksudnya Mas Helmi apa? Kalau Bu, aku minta izin menikah sama Ica, katanya Ibu nggak setuju dari awal Memang ya? dari awal tidak setuju. Dan akhirnya disetujuin kenapa? Ya karena terpaksa. Terpaksa. Oh, terpaksa Karena- karena saya cuma minta satu. Cucu aja dari anak saya. Ini anak saya satu-satu sing lanang, satu-satunya Pak Helmi. Iya toh coba posisinya Mas Helmi atau Mbak Dia seperti saya begini. Bagaimana? Kalau saya sih nunggu setahun not big deal lah Bu. Ya buat saya sih Kalau saya satu nunggu tahun setahun nggak sih oke. masalah. Karena kalau mereka dipaksa punya Kalau anak saya, itu Ibu kan cepet. nanya saya. Kalau saya nunggu setahun. 1 tahun loh Bu. Nggak lama 1 tahun tuh. Tapi kata Ibu, Raiso, nggak bisa Oh, Raiso. Pak Helmi. Pokoknya saya mau. Tunggu. Bu, kalaupun Ica hamil sekarang, Ibu, kalaupun Ica hamil sekarang, Bu, anaknya baru keluar juga tahun depan loh, Bu. Enggak apa-apa, yang penting wes tahu positif. yang penting positif dulu Dian. Ya udah Hamil positif dong. aja, tulis aja positif kalau gitu. Enggak. Rey, gimana? Ini menarik dan lucu. Sebetulnya ini antara keluarga yang sangat tenang, yang di sebelah situ keluarga Ningrat. Kedebuk Ningrat. Padahal pembicaraan untuk kuliah ataupun kerja itu sebelum menikah Iya. disetujui. Lah yang mau yang nikah itu yang mereka berdua. Ini adik dari kakak yang cantik. Kakak kenapa belum menikah sayang? Udah Mbak Puji, udah. Udah. kamu enak bener sih. Satu ada yang agak terlambat laku, satunya janda berantem. Tapi benar Mas, Apa? janda mending udah pernah nikah. Udah pernah Udah nikah? pernah laku. Belum pernah. Dia belum pernah nikah, nggak laku. Tapi yang aku kan berkarir. Udah Mbak. Mbak, kalau Mbak bilang berkarir, boleh dong ini juga berkarir. Iya. Kenapa Tapi jadi kan gak Kakak konsisten? Anto sudah mempunyai istri, karena saya belum punya suami. Belum Karena Ya. laku mertu. Mas Helmi, Enggak, Mbak Dian. Mbak. Oh ibunya Mas kayak Helmi, gitu. Mbak Dian. Ya. Saya ini punya perusahaan tuh banyak, perusahaan batik. Ya, perusahaan batik. Ya, kalau mamanya perusahaan saya ini lancar, laku sampai di mana-mana, kan yang bisa nembus ke cucu saya, Apalagi putu batik saya. diakui dunia sekarang ya. Ya, Mbak. ngono toh. Perempuan sombong. Memang kami keluarga Ningrat. Sombong. Kamu Makanya Udah harus disombongin. Buin, silakan. Kebiasaan. Maaf ya, ibu-ibu. Sebetulnya ningrat nggak ningrat itu ditentukan oleh siapa sih? Gitu. Apakah kita lahir itu sudah membawa titel ningrat gitu ya? Apakah betul ningrat itu darah biru? Kayaknya sih darah tuh merah semua kalau darahnya saya merah. Sebentar Bu, sebentar. Ibu mengatakan bahwa ibu sudah tua, takut nggak keburu nimang cucu. Ibu usia baru 56 tahun Bu, ya. Saya kira belum tua, itu 56 tahun. Kemudian Teman juga saya 17 game kemarin. masalah usia kan itu urusan Tuhan. Kemudian masalah cucu itu memang ya wajar kalau misalnya seorang calon nenek menikahkan cucu. Tetapi kan keputusan untuk punya anak itu utamanya adalah keputusan yang akan menjadi ibu dan ayahnya. Karena kesiapan mereka jadi orang tua itu menentukan apakah mereka akan jadi orang tua yang baik atau tidak.
Dan kemudian apakah nanti kalau cucu lahir itu ibu juga pasti lebih bahagia? Belum tentu loh Bu. Kalau misalnya karena dipaksa mereka punya anak, ya Ica dalam keadaan stres punya anak itu bisa berpengaruh loh sama kesehatan anak. Kalau anaknya Ica lahir cacat, apakah ibu juga akan bahagia? Amin, amin. Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa kita itu tidak bisa merencanakan seperti pasti kita maunya kayak begini gitu yang terjadi. Kita harus Yang gak ningrat diam dulu ya. sebentar ya Mbak ya. Ini ada orang, bentar, ada orang gak ningrat tapi pinter lagi ngomong. Darah saya nggak biru Mbak Dian. Makanya orang Iya, gak ningrat tapi iya. pinter. Amin. Iya, jadi kita sih boleh saja berencana, tetapi kan karena kita hidup berkeluarga, rencana kita itu harus disesuaikan satu sama lain gitu. Walaupun ibu adalah orang tua dari Anto yang melahirkan Anto, kan ibu juga mau tidak mau sekarang itu Ica sudah menjadi menantu ibu. Hamil dalam keadaan stres itu besar pengaruhnya pada anak yang dilahirkan. Kalau ibu ingin cucu yang cantik, yang ganteng, yang sehat, biarkanlah si ibu ini tenang dulu untuk hamil. Supaya bayinya juga lahir dalam keadaan baik. Ya. Betul sekali. Oke. Ibu, oke. Begini, kalau sebentar. Kalau ibu bisa sabar sekian lama menanti jodoh untuk kakaknya Anto, berarti ibu harusnya lebih sabar juga dong untuk 1 tahun menunggu sampai Ica bisa memberikan anak. Ibu, saya ini udah sakit-sakitan. Saya kadang-kadang rematik, saya kambuh. Kadang-kadang saya Anton anak saya Udah ketakutan kali. ngurusin perusahaan. Kan saya makanya udah tua pengen punya cucu. Diam dok, kue diam. Kue diam. Entar. Mas Helmi, Ya, Ibu. maaf saya potong. Mas Helmi kalau seandainya saya ini apa sakit-sakit kaki saya rematik, saya ini kambuh begini. Siapa yang mau urus-urusin saya kan kalau bukan Cucu. cucu. Baik, satu persoalan yang sangat unik, lucu gitu ya. Tapi inilah yang terjadi dan kadang-kadang penyebab perceraian, semoga ini tidak terjadi malam ini. Kadang-kadang Iya. masalahnya simpel-simpel aja ya. Iya Ada sih. menantu yang agak membangkang, disuruh hamil, nggak mau. Punya pertimbangan tertentu karena mengejar karir. Tapi sang ibu mertua ya, pemilik banyak sekali pabrik batik ya. Ibu ya. Oke. Udah ingin sekali punya cucu yang juga penerus keturunan ninggratnya itu. Benar ya? Ya, saya tahu. Apalagi kalau anak pertama, cucu pertama ini laki, sempurna ya Bu ya. Sempurna. Kalau Silakan. belum dapat anak laki, Bu, berarti anak kedua ya. Laki itu. Terus 3, 4. Ya. Nikah dulu tuh anak perempuan tuh. Iya, Mbak. Sudah. Ya bukan ningrat ya. Bu. Ya. Iya, saya ini ingin sebentar bicara dengan Mas Yanto. Anto. Anto. Hmm. Mas Anto. Mulai deh nuker-nuker nama orang. Sudah mulai menurun. Mas Anto, Iya. saya melihat kamu tuh dari tadi duduk situ ya, kelemeng gitu. Please deh. Kamu tuh, are you a man? Kamu Oh, iya. kepala rumah tangga kamu dengan istri atau kamu tuh Anak berada mami. di dua sisi? Kenapa? Anak Anak mami. mami. Kalau mau bilang anak mami jadi malu saya. Laki-laki kok kayak gitu ya? Woi, diam. Kamu kan bukan ningrat. Diam. Oke. Jadi Anto, tolong dong ya. Kamu tuh bersikap bijak kepada kedua-duanya. Karena ini menikah sudah ada dialognya, sudah ada agreement Kesepakatan. di antara kesepakatan namanya. Bukannya Kalau- bijak, saya pikir bijak dan tegas ya. Nah itu, kamu bersikap tuh tapi, wah tak tempiling gue. Bener loh, kamu tuh nggak jantan tau nggak? Nggak jantan, kamu tuh gitu. Karena saya lihat memang di antara 2 wanita, 3 wanita ini, 3 wanita. Ini kamu bingung kamu ada di mana sikapnya. Oke, Kasih Mbak. lihat dong power kamu itu loh. Waktu kamu mau menikah dengan Ica itu juga kegagas sekali. Be a man. Iya, be a man. Nah tuh denger apa? Be a man. Ya, be a man. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan untuk menguji ketegasan Anto. Anto, apakah sebenarnya Anda tahu rencana ibu Anda untuk mencarikan istri pengganti? Oh, kalau itu saya sering mendengar Mas Hilmi. Terus Tapi saya pikir cuman gertakan saja. apa? Cuman menggertak barangkali istri saya mau punya anak dulu. Oh, yang sebelah kamu gertak langsung gitu-gitu. Ini nggak gertak doang itu kayaknya. Gertak gitu aja Makanya kok Mas takut. Hilmi saya tambah bingung sekarang.
Tambah bingung. Tambah bingung. Ya itu Mas Helmi, lihat. Tidak pernah bisa tegas, dia selalu pelin-pelan. Bingung. Coba kalau kamu bisa beri keputusan Mas, jangan selalu tuh bingung. Yang tegas toh kalau ngomong toh. Saya yang lebih berperasaan tuh yang sakit hati banget di rumah Mas. Apa-apa ibu selalu mendesak saya, merencanakan sesuatu yang harusnya nggak direncanakan itu gak bagus Mas, gak etis. Ibu Udah mau keterlaluan persiapin itu wanita sih. lain Mas, kamu gak tahu. Tiap hari ibu selalu, ya nanti lihat ya, kamu saya gantikan posisi kamu sama wanita lain. Kamu gak tahu itu. Iya, Ndok. Sofa ya. Iya toh. Tinggal Ibu diganti. udah wes Lihat, siapin lihat jodohnya. aja. Gitu aja dia. Ibu, Bisu kali ya. saya orang tua dia, Bu. Ibu kelewatan. Ibu sabar, ibu sabar. Dia belum suruh. Sabar juga ibu. Kalau ini bercandanya saya pikir udah kelewatan ya. Oke. Bisu ya toh, nggak bisa ngomong toh. Bentar. Bu Wina, saya mau tanya. Sebenarnya dalam satu pernikahan, dalam satu rumah tangga yang berhak dan harus dan wajib menentukan perencanaan dalam keluarga, apakah itu memiliki anak, berkarir dan lain sebagainya, itu siapa sih Bu Wina? Sebelum Bu Ina menjawab, kita lihat dulu jawaban dari Oh ya, Saya rasa suami saya tahu rencana ibunya untuk mencarikan wanita lain sebagai pengganti saya. Itu membuat saya tersinggung dan sangat tidaklah etis. ya. match. Sebenarnya match ya. Barangan, Mbak. Walaupun Anto mengatakan itu mungkin hanya gertakan. Dia pikir hanya gertakan. Ya, kamu yakin betul? Tahu ya? Tetap tidak pantas, Mas Helmi. Dan itu dikatakannya berulang-ulang kepada Ica. Katanya ningrat, nggak tahu pendidikan. Terus, Ya. Sopan, Mbak. Makanya, Sabar dulu, Mbak, sabar. Mbak, sabar. Mereka belum Mbak, coba sebentar. Makanya saya mau tahu, sebenarnya yang berhak itu ibunya, Anto, kakaknya, Sebentar. atau ibunya sih? statement ya katanya ningrat kok nggak berpendidikan, nggak ada hubungannya juga. Ya, Ada yang nggak ningrat tidak, pendidikannya Mas. tinggi dan sebaliknya. Dia Ya ngerti, udah. orang ngerti juga lah. Ya, Ada otaknya gitu loh. Orang Ibu, ibu sabar ada dulu. otaknya, pikiran. Bu, Kok pikirannya seperti itu, Mas Ibu, Helmi? jangan Sakit hati melebar saya, kemana-mana Mas. dulu, jangan saling menuduh. Anda satu Berani. keluarga loh ya. Akibat menikahnya Ica dan Anto, Anda itu adalah satu keluarga. Oke, tolong dijaga ya. Oh, seperti Baik, apa? Bu Ina, silakan menjawab pertanyaannya Dian. Kita dengarkan dulu. Siapa sih yang harus menentukan? Yang menentukan itu adalah suami istri ya, karena Prioritas mereka, pertama ya. karena mereka lah yang akan menjadi Menjalani. orang tua, menjadi orang tua dari anak yang akan dilahirkan. Tapi ini ahli waris dari pabrik dari ibunya loh. nih. Iya betul, itu kan faktor lain yang di luar mereka yang utama ini. Dan kemudian yang juga mungkin harus dicoba difikirkan oleh ibunya Anto. Itu persoalannya. ya, adalah ini kan sebuah situasi ya. Situasi itu bisa dipersepsikan, bisa